Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta para hadirin dan hadirah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan memberikan tausiah yang berjudul Semangat Pemuda Meneladani Sahabat Umar radhiyallahu an guna mempersiapkan Ramadan di era pandemi COVID-19. Pemuda milenial zaman now ini harus tahu bahwa virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tak ada makhluk di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Dalam penggalan surah Al-Imran ayat 191, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi penciptanya, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kena virus itu pun, yang meninggal setiap waktu tetap terjadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus panik? Tidak. Panik tidak akan menyelesaikan masalah. Pemuda milenial zaman now ini harus tahu siapa yang harus kita teladani dalam mempersiapkan Ramadan di era pandemi COVID-19 ini. Siapa dia ya ikhwah? Ya, dia adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman beliau juga pernah ada wabah penyakit menular saat beliau singgah di Syam. Kemudian Umar bin Khattab memutuskan untuk meninggalkan Syam dan pergi ke Madinah beserta rombongannya. Abu Ubaidah sebagai gubernur Syam bertanya kepada Umar, apakah engkau akan melarikan diri dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Jawab Umar, ya, kita akan lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Sedangkan Abu Ubaidah tidak meninggalkan negeri Syam karena beliau sebagai gubernur Syam tidak ingin virus berpindah ke daerah yang lain. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Sebaliknya, kalau wabah tersebut berjangkit di suatu daerah, sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Inilah yang sekarang kita sebut dengan lockdown. Pemuda kekinian harus mempersiapkan Ramadan di masa pandemi COVID ini dengan banyak menelaah dan mengambil hikmah tentang coronavirus, dengan membiasakan hidup bersih, dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan massal, seperti meneladani sikap Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah dengan melakukan lockdown. Selain itu, yakni memperkuat imtak, iman dan ketakwaan, dan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan memperbanyak amal soleh, seperti zikrullah, membaca firman Allah, membiasakan sholat sunnah, dan memperbanyak sedekah. Di masa pandemi COVID ini,
kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk dakwah secara luas dengan menguploadnya di media sosial seperti YouTube dan yang lainnya, sehingga pahala kita akan terus mengalir. Para sahabat, termasuk Umar, menjadikan bulan Ramadannya seolah-olah sebagai Ramadan yang terakhir. Oleh karena itu, yang harus dipikirkan seorang muslim adalah tentang kondisi akhir, yakni husnul khatimah dan mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di era pandemi Covid ini dan di bulan Ramadan ini yang mulia, mari kita meningkatkan amal soleh, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa sebanyak-banyaknya dan menanti kedatangan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kesimpulannya, pemuda harus semangat mempersiapkan Ramadan di era Covid ini dengan sebaik-baiknya, dengan meneladani para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, dengan mematuhi protokol kesehatan, meningkatkan imsak dan fastabiqul khairat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah lah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.